Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rehansa. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4. Oke, yang pertama adalah pemrosesan transaksi dan pengendalian internal. Pengendalian dibutuhkan untuk mengurangi ekspor terhadap resiko. Untuk mencakup ekspor terhadap resiko, ekspor mencakup potensi dampak finansial akibat suatu kejadian dikalikan dengan probabilitas terjadinya kejadian tersebut. Istilah resiko merupakan sinonim untuk istilah probabilitas terjadinya. Pengendalian dan ekspor. Menurut Romney and Steinbart, pengendalian internal merupakan sebuah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, dan andal mendorong untuk memperbaiki efisiensi jalannya organisasi serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Ekspor merupakan risiko yang timbul dari sumber daya internal seperti para pekerja atau berasal dari sumber daya eksternal. Ekspor juga merupakan objek yang rentan terhadap resiko dan berdampak pada kinerja perusahaan apabila resiko yang diprediksi benar-benar terjadi. Ekspor ini paling umum berkaitan dengan ukuran keuangan. Kejadian yang tidak diharapkan seperti banjir atau pencurian tidak semata-mata merupakan ekspor. Ekspor organisasi terhadap kejadian semacam ini merupakan potensi kerugian finansial dikalikan probabilitas terjadinya kejadian tersebut. Ekspor tidak semata-mata terjadi akibat kurangnya pengendalian. Pengendalian berguna mengurangi ekspor, tetapi pengendalian tidak dapat mempengaruhi penyebab terjadinya ekspor. Ekspor umum. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko. Frekuensi. Makin sering suatu kejadian dilakukan, maka semakin banyak risiko yang akan terjadi. Misalnya, perusahaan yang banyak melakukan transaksi penjualan akan berisiko salah memasukkan data transaksi penjualan. Kerentanan. Makin rentan suatu aset, semakin besar risiko yang akan terjadi pada aset itu. Misalnya, sangat rentan dicuri daripada aktivitas lainnya. Ukuran. Makin besar nilai moneter dari kerugian potensial, semakin besar ekspor resikonya. Misalnya, suatu arsip piutang usaha menunjukkan ekspor resiko yang tinggi karena mengandung informasi penting tentang jumlah yang akan ditagih ke pelanggan dan kejadian lainnya yang mempengaruhi pelanggan kredit. Kecurangan dan kejahatan kerah putih. Kejahatan kerah putih menggambarkan serangkaian aktivitas ilegal yang terjadi sebagai bagian dari pekerjaan pelaku kejahatan. Kejahatan kerah putih terjadi pada saat kekayaan perusahaan digunakan menyimpang dari manfaat aktivitas yang sesungguhnya. Rangkaian aktivitas pemanfaatan kekayaan perusahaan tersebut tidak melibatkan kekerasan. Kejahatan kerah putih biasanya melibatkan pengguna transaksi fiktif dalam sistem akuntansi.
Banyak aspek dari pemrosesan komputer yang cenderung meningkatkan ekspor organisasi terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Pemrosesan data secara mekanis, penyimpanan data secara mekanis dan kompleksitas. Pemrosesan merupakan aspek pemrosesan komputer yang dapat meningkatkan risiko atau potensi kerugian akibat ekspor yang dihadap organisasi. Tidak peduli apakah pemrosesan tersebut digunakan di perusahaan atau tidak. Pemrosesan terpusat, penyimpanan data terpusat, dan aktivitas pemrosesan data merupakan aspek dari pemrosesan komputer yang memicu lahirnya ekspor baru. Tujuan pengendalian dan siklus transaksi. Analisis ekspor dalam suatu organisasi sering berhubungan dengan konsep siklus transaksi. Sekalipun tidak ada dua organisasi yang benar-benar sama, pada umumnya organisasi menghadapi kejadian ekonomi yang serupa. Keadilan tersebut menghasilkan transaksi yang dapat dikelompokkan sesuai dengan 4 siklus aktivitas bisnis, yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, kejadian yang terkait dengan akuisisi barang dan jasa.